Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Anastasia Astuti dengan NIM 20046008. Di video ini saya akan menjelaskan materi pembahasan dari kelompok 1 tentang sistem politik Minangkabau dalam poin pertama, yaitu Larehnan Duo. Secara tradisional, dalam sistem politik Minangkabau mengenal dua aliran, yaitu yang pertama aliran Kotopiliang yang dikembangkan oleh Datuk Katumanggungan, dan yang kedua yaitu aliran Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Datuk Perpatinan Sabatang. Dalam masyarakat Minangkabau, kedua aliran ini dikenal dengan nama Lareh, di mana Lareh Kotopiliang lebih bersifat aristokratis, sedangkan Lareh Bodi Caniago lebih bersifat demokratis. Sistem politik aliran Kotopiliang yang bersifat aristokratis tersebut dilambangkan oleh pepatah adat, yaitu Bajanjang Naiya, Batanggo Turun, di mana kekuasaan dalam Lareh tersebut bersifat bertingkat-tingkat atau bersifat vertikal. Sementara itu dalam Lareh Bodi Caniago yang bersifat demokratis dilambangkan dengan pepatah adat, yaitu Duduk Samo Tinggi, Tagak Samo Rendah, di mana kekuasaan dalam aliran politik ini bersifat sejajar dan tidak bertingkat-tingkat. Meskipun terdapat dua aliran dalam sistem politik masyarakat Minangkabau, namun dalam praktik kehidupan politik mereka, kedua sistem ini bertemu dalam satu asas, yaitu asas musyawarah untuk mufakat, di mana setiap permasalahan yang terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Relasi dua kepentingan budaya politik masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau relatif masih kuat memegang dan menerapkan adat ajaran yang mereka miliki. Salah satu ajaran adat tersebut tertuang dalam adat Lareh yang berupa seperangkat nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktivitas kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Lareh itu sendiri berarti aliran yang mengacu kepada sebuah sistem tentang bagaimana seseorang menata kehidupan masyarakatnya. Kata Lareh sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuk nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatinan Sabatang. Keberhasilan adat Lareh ini diaplikasikan dalam bentuk setiap pemerintahan yang sesuai dengan salah satu ajaran adat Lareh tersebut. Pengaplikasian ini melalui adat Salingka Nagari, yang artinya setiap negara secara tegas akan menyatakan dirinya menganut sistem politik Kotopiliang yang cenderung aristokratis, atau menganut sistem politik Bodi Caniago yang cenderung demokratis egaliter. Nilai-nilai perekat perbedaan antara dua kelompok ini yaitu dengan adanya musyawarah untuk mufakat. Melalui ini, peran penghulu terlihat sangat besar karena selalu dituntut untuk menciptakan kondisi damai dan tentram dalam masyarakatnya. Masyarakat tidak hanya berdiri sendiri, keberadaan orang ketiga atau kelompok ketiga akan menjadi peran penting sebagai alat penetralisir ketika kedua kelompok penghulu saling berhadapan di dalam musyawarah. Karena adanya orang atau kelompok ketiga di dalam musyawarah tersebut, akhirnya melahirkan pola khas setiap dalam musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yaitu mode segitiga atau struktur triadik. Struktur triadik ini saling menyatu satu sama lain, yang terdiri dari dua kelompok yang saling beroposisi dan kelompok ketiga yang berposisi sebagai pihak netral. Pola musyawarah untuk mufakat serta pemanfaatan orang asing dalam upaya pemecahan berbagai persoalan seperti inilah yang membuat kedua kelompok yang cenderung berseberangan akan selalu mampu melahirkan keharmonisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penadi Kurniawan. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi ketiga, yaitu mekanisme politik demokrasi Minangkabau. Nah, di sini kita akan membahas tentang politik demokrasi Minangkabau. Demokrasi Minangkabau itu kita tahu bahwa kental sekali dengan yang namanya musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai suatu kesepakatan.
Kata kunci dari sistem demokrasi ini, dalam demokrasi perpolitikan Minangkabau itu ya musyawarah mufakat. Kemudian dalam sistem musyawarah ini, setiap ada permasalahan akan diselesaikan di dalam musyawarah mufakat, baik itu di tingkat nagari sampai pun itu tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita masuk juga pada tingkat nagari. Di nagari ini siapa sih yang memimpin? Di negara ini dipimpin oleh penghulu yang menjadi utusan dari penghulu-penghulu lainnya. Nah, tapi berbeda pula dalam mufakat, penghulu itu berada di posisi yang sama, bukan perwakilan bagi penghulu lainnya, melainkan hanya perwakilan untuk sukunya. Seperti itu. Kemudian kita masuki lagi dalam tata tertib dari musyawarah itu, atau kita sebut namanya etika dari musyawarah. Etika musyawarah itu berbunyi seperti ini dalam bahasa Minang. Kok boleh digolongkan, kok picak lah boleh dilayangkan. Inda ado kusui nan tak selesai, inda ado karuah nan tak janiah. Artinya di bawah ini, kok boleh itu berarti kalau bulat bolehlah digolongkan. Kalau picak itu kalau tipis bisa dilayangkan. Kalau kusui itu lebih seperti kalut malut, bisa diselesaikan. Dan kalau keruh bisa dijernihkan. Nah, pepatah ini yang menjadi etika atau cara berpikir dalam memecahkan masalah di Minangkabau. Kemudian selanjutnya kita akan masuki dari konsekuensi musyawarah itu. Musyawarah yang telah ditetapkan harus dipatuhi oleh segenap masyarakat Minangkabau. Itu fungsi dari musyawarah dan kekuatan dari demokrasi Minangkabau. Lalu demokrasi Minangkabau ini atau adat di Minangkabau ini mengedepankan yang namanya kedudukan individu. Individu itu dilihat sebagai fungsional, maksudnya individu itu punya perannya masing-masing, tidak dianggap sebagai satu kesatuan yang harus sama, tidak, tapi melainkan dia memiliki perannya masing-masing dan dia bisa berbuat sesuai dengan kondisi atau kemampuannya. Seperti dalam pepatah adat Minangkabau yang mengatakan bahwa nan buto pa ambu hilasuang, nan paka palapeh badia, nan lumpuah pa huni rumah, nan kuai pembawa beban, nan binguang kadi surah-surah, dan nan jadi lawan berundiang. Nah, di sini tercermin bahwa orang buta itu bisa menghembus untuk peniup api. Kemudian orang yang lumpuh bisa menjaga rumah, dan orang yang hebat, yang kuat bisa membawa beban atau pikulan. Orang yang bingung saja bisa disuruh-suruh, dan terakhir ada orang yang berunding, yang hebat bisa diajak, yang cerdik bisa diajak berunding. Itu berarti setiap individu itu memiliki fungsinya masing-masing dan saling melengkapi. Nah, di sini kita terlihatlah sosok demokrasi di Minangkabau itu seperti apa. Demokrasi Minangkabau itu sangat menghargai setiap individunya. Kemudian, nah seperti itulah yang namanya demokrasi Minangkabau. Namun sekarang ada permasalahan yang lumayan pelik, yaitu keterpakaian dari demokrasi itu. Kalau kita lihat di zaman sekarang bahwa keterpakaian demokrasi itu di Minangkabau saja sudah mulai memudar. Dan sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Amalia dengan NIM 2004632. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu politik Minangkabau zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi, masyarakat Minangkabau sebelum kedatangan Belanda sudah memegang prinsip-prinsip politik yang demokratis, egaliter, dan juga berkeadilan sosial. Hal itu dapat kita lihat masih bersambungnya suatu sistem nagari yang otonom. Nagari tersebut bisa kita juga sebut dengan kelurahan atau desa.
Jadi, masyarakat yang berhimpun dalam suatu desa tersebut diurus pada suatu lembaga yang bisa kita bilang yaitu Kerapatan Adat Negari. Kerapatan Adat Negari itu terdiri dari kaum adat, kaum ulama, dan juga kaum cerdik pandai. Pertama, kaum adat. Kaum adat itu diwakili oleh orang penghulu atau suku yang ada dalam sistem adat Minangkabau. Contohnya yaitu seperti suku Koto Piliang, suku Bori dan Caniago, dan lainnya. Selanjutnya, kaum ulama yaitu diwakili oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan agama tetapi tidak memegang posisi dalam struktur adat. Dan yang terakhir yaitu kaum cerdik pandai, diwakili oleh orang-orang pandai, pintar, mahir, pengetahuannya banyak dan lebar, tetapi juga tidak memiliki kekuasaan dalam struktur adat. Ketiga, kaum-kaum ini saling berinteraksi dan berdialektika, sehingga jika ada masalah dalam suatu negari akan disepakati dan dimusyawarahkan oleh kaum-kaum tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 2004-6077, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai politik Minangkabau zaman era kemerdekaan Indonesia. Sistem politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter merupakan etnis untuk sistem politik besar lainnya di Indonesia yang diusung oleh akal budi Jawa yang cenderung sentralistik, patron klien, dan feodalistik. Dalam sejarah Indonesia merdeka, kedua sistem politik ini saling berinteraksi, berlomba berdialektika dalam rangka pengelolaan negara demi pencapaian tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Pada awal kemerdekaan, sistem politik Minangkabau yang termanifestasi dalam lakon politik dari tokoh-tokoh politik yang bersumber dari Minangkabau seperti Hatta, Syahril, Nasir, Agus Salim, dan lain-lain. Sistem ini berlanjut sampai keluarnya dekret presiden pada tahun 1959. Sistem politik demokratis yang berumur 14 tahun ini kemudian beralih dengan sistem politik sentralistik dan feodalistik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno yang kekuasaannya nyaris tak terbatas sampai tahun 1965, di mana berkesudahan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto. Selama sekitar 32 tahun selanjutnya, Presiden Soeharto pun menjalankan sistem yang nyaris sama dengan pendahulunya. Barulah pada tahun 1908, dengan adanya reformasi, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi walaupun masih bersifat prosedural. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.